Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, semester 5, jurusan Akuntansi Syariah. Jadi sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih kepada Ibu yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancarai yang membahas tentang UMKM atau usaha yang saat ini sedang Ibu kembangkan. Oke. Jadi kami mohon izin mewawancarai Ibu ya, Bu. Ya, silakan. Ya. Baik Bu, langsung saja yang pertanyaan pertama. Ini dengan Ibu siapa dan sebagai apa dalam usaha Tauco Bu? Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Darningsi Hia. Saya juga statusnya saat ini mahasiswa di UIN. Saya sedang mengikuti program doktor S3 di Ekonomi Syariah. Masih berbadan hukum usaha dagang UD Asfara Kreasi. Asfara Kreasi itu rumah produksi yang saat ini sedang saya produksi pengolahan kacang kedelai. Pengolahan kedelai untuk pembuatan tauco halal. Kemudian ada beberapa jenis makanan lain yang sedang saya produksi selain kacang kedelai. Saya juga memproduksi bawang goreng, kemudian memproduksi makanan khas luar itu dimsum ya. Nah, tapi untuk brand taucoku memang lebih saya utamakan karena ada kearifan lokal dari usaha ini yang ingin saya mau naikkan. Baik Bu, selanjutnya bisa diceritakan alasan awal idenya untuk membuat usaha ini Bu? Iya, berawal dari menanggapi keresahan masyarakat, terutama masyarakat Muslim ya, yang selama ini khawatir dengan kehalalan makanan yang beredar di masyarakat, terutama tauco. Tauco ini kan mungkin adik-adik pernah dengar ya, pernah makan kali ya. Tauco itu kan rentan sekali kehalalannya, dan kita sama-sama tahu produsen yang membuat tauco itu kebanyakan identitas Muslimnya juga kurang jelas ya, atau bisa kita bilang kehalalannya juga sangat diragukan. Nah, berangkat dari situ saya meresponnya dalam arti begini. Secara kebetulan keluarga besar saya punya ilmu untuk membuatnya. Nah, jadi ini sebenarnya resep dari nenek saya dulu. Yang di keluarga besar memang kita tidak pernah membeli di luar kalau untuk tauco. Bisa dibilang saya geli kalau mau belinya di pasar. Nggak mau saya membeli. Memang nggak pernah, kalau keluarga nggak pernah beli yang di pasaran. Nah, saya mau naikkan nilainya itu, maka saya membuat dari sisi kemasannya berbeda dengan yang ada di pasaran. Kalau di pasaran dia bentuknya plastik-plastik kecil ya, bisa diecer 2000 ya. Kalau saya bentuk kemasannya mungkin saya juga berupaya menonjolkan kearifan lokal. Nah, mungkin adik-adik mahasiswa tahu kalau di akuntansi apa dipelajari atau enggak itu ya. Scarcity untuk produk kedelai. Ya, kedelai itu langka. Langka bukan karena produknya betul-betul tidak ada, tapi memang pemerintah kita secara regulasinya punya kebijakan impor yang sangat besar untuk komoditas kedelai ini.
Indonesia. Jadi kita nggak perlu impor. Nah, selama ini kan hampir 80% kedelai itu kita impor dari luar. Sehingga kita kehilangan kearifan lokalnya. Padahal kita kalau dibilang kedelai itu kan kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan pokok kita. Ya, dari pembuatan tempe, tahu, belum lagi susu kedelainya. Kita paling banyak memproduksi itu. Sangat sangat menyedihkan, memprihatinkan. Untuk kedelai saja kita harus impor keluar. Nah, jadi selama ini mungkin nilai kedelai itu banyak yang belum bisa menaikkan. Nah, saya berupaya lewat usaha Tauco ini bisa menaikkan kembali nilai hasil produksi kedelai, olahan kedelainya, supaya bisa dibuat lagi peraturan penanaman kedelai untuk petani-petani kita. Seperti itu. Selanjutnya, sistem apa yang digunakan dalam usaha ini, Bu? Apakah online atau offline? Iya, sejauh ini memang saya menggunakan dua-dua. Ya, dulu awalnya bisa dibilang mulut ke mulut saja, ya. Kebetulan saya memproduksi ini kan dengan ibu saya. Jadi kita berawal dari komunitas pengajian aja dulu, mouth to mouth. Ya, setelah tahu akhirnya saya pasarkan lewat online juga. Nah, sekarang sudah ada satu admin khusus yang memang memegang untuk media sosialnya. Nah, saya juga menggunakan metode offline tetap. Saya juga pasarkan ke pasar-pasar tradisional, tapi masih belum masif ya. Karena itu saya sebenarnya masih butuh tenaga untuk pemasaran. Yang untuk pemasaran yang secara offline, untuk memasukkan ke toko-toko, ke hotel-hotel, kemudian ke rumah makan. Nah, itu masih belum begitu banyak. Tapi kalau yang online-nya ya sudah sejak awal memang online itu yang paling signifikan dari sisi omset ya, penjualannya. Selanjutnya Bu, apa aja dampak dari penjualan Tauco ini Bu? Dampaknya ke Ibu apa aja itu Bu? Dampaknya ke saya. Dampaknya berarti ada dua ya, ada negatif, ada positif nih. Sejauh ini dampak negatif, ya saya jadi makin banyak kesibukan ya, capek, yang pasti. Kalau dampak negatif, tapi sebenarnya sejauh ini dampaknya semua positif. Malah sekarang ini bisa dibilang banyak banyak hal pengetahuan yang saya dapat, hal-hal baru yang saya dapat sehubungan dengan bagaimana menjalankan usaha UMKM itu lebih baik. Ya, karena jujur sebenarnya usaha saya di UD Asfar Rekreasi itu ada tahun 2000, sejak ada 2015. Walaupun waktu itu kita belum produksi tauco. Ya. Jadi saya dengan suami memang ada beberapa kali menjalankan usaha. Dulu yang awalnya bergerak di bidang event management. Nah, kemudian seiring waktu berjalan kita lebarkan lagi usaha itu, tidak hanya dalam event, tapi kita juga saya perkenalkan ke lingkungan sekitar, ke kawan-kawan pengajian, keluarga-keluarga dekat, teman-teman di kantor, di kampus ya. Nah, alhamdulillah responnya positif. Nah, kemudian qadarullah-nya lagi saya didekatkan dengan dinas. Dan di dinas kebetulan saat ini saya bekerja sama dengan Dinas Perindak Provinsi Sumatera Utara yang di Jalan Putri Hijau nomor 6. Nah, dari sana akhirnya wawasan semakin bertambah nih, bertemu banyak orang yang punya pengalaman untuk memasarkan produk, bagaimana memproduksi produk yang sehat, berkualitas, kemudian bisa masuk ke pasar gitu. Akhirnya
Yang tadinya saya tidak terpikir untuk mengurus semua legalitasnya, akhirnya saya kerjakan itu semua. Dari mulai izin-izinnya. Karena memang untuk bisa bersaing, kita harus punya legalitas usaha. Mulai dari nomor induk usahanya, kemudian izin dari dinas kesehatannya, kemudian uji lab bebas formalin boraksnya, uji klinis, halal MUI, sampai BPOM. Nah, alhamdulillah untuk produksi taucoku dan juga produksi dari Aspara Kreasi, alhamdulillah semuanya sudah dapat semua izin itu. Nah, Kalau boleh tahu, bisnis Ibu ini omsetnya per bulan atau per tahun berapa, Bu? jadi kalau saat ini yang sudah tercatat, memang dari awal saya sudah melakukan pencatatan untuk omset ya. Rata-rata omsetnya saat ini 6 juta, sekitar 1000 pack ya, 1000 pack per bulan. Rata-rata. Tidak pernah di bawah 600 ya, antara 600 ke 1000 botol, maksud saya botol ya. Baik, jadi satu botol itu harganya 15.000 ya. Itu omset. Jadi nggak sampai 10 juta ya. Antara 8 sampai 10 juta. Lebih kurang. Itu omset. Per tahun itu ya, Bu? Per bulan. Per bulan. Per bulan. Jadi Nah, medianya kan tadi ada online, ada offline, Bu. Media online apa aja tadi, Bu, yang digunakan dalam bisnis Ibu ini? saat ini WA itu pasti ya. WA itu dari awal memang WA bisnis juga ada. Kemudian Facebook. Nah, Facebook khusus taucoku. Jadi saya juga punya Facebook pribadi, tapi memang jarang sekali saya hanya melingkan saja. Jadi admin ada WA untuk Facebook untuk taucoku, kemudian fanpage-nya juga ada, kemudian Instagram, kemudian di Shopee, ya, kemudian di kedinasan, dinas koperasi, Smesco, kemudian di dinas pariwisata juga ada, di dinas perindak juga ada, tapi memang kalau yang di dinas ini memang kita harap maklum ya, kurang ininya, geraknya, kurang gencarnya kurang. Kemarin kalau nggak salah saya admin sudah masukkan juga ke Tokopedia, tapi lebih banyak respon yang di Shopee dibandingkan Tokopedia. Itu yang online. Nah, kalau untuk offline, saya menitipkan produk-produk saya itu kalau untuk seputaran Sumatera Utara ini ke 212. Jadi 212 yang sudah kerjasama dengan kita, itu yang di IKRH Simpang Pemda, kemudian 212 yang di Al-Jihad, kemudian 212 yang di Simpang Jalan Datuk Kabu, Denai. Nah, kemudian ada di PRSU, di Gerai. Untuk di luar Medan, saya punya beberapa reseller dan agen. Sejauh ini agen masih satu ya di Jakarta, di Tangerang Selatan. Ya. Kalau untuk resellernya, yang aktif reseller itu lebih kurang ada 15 ya, yang aktif ya, yang rutin memang mengambil ke saya untuk dijual kembali di beberapa daerah. Di Jakarta ada lebih kurang 4 atau 5 reseller. Di Medan sendiri yang paling banyak. Di Medan itu hampir 10 resellernya yang menjualkan. Kemudian di Sumatera Barat ada 1. Kemudian di Kalimantan 1. Kemudian di Jawa Barat 1. Nah, kalau di total lebih kurang 15-an, begitulah reseller saya yang tersebar. Nah, itu yang membantu pemasaran. Nah, selebihnya ya
pembeli itu ada yang langsung datang ke saya, ada yang langsung WA. Selanjutnya, Bu, alat pembayaran seperti apa yang digunakan pada usaha tauco ini? Alat bayarnya transfer ya, uang tunai. Ya. Ya, kalau misalnya offline, saya kalau menitipkan itu misalnya ke 212 ya bayarnya pakai uang cash tunai. Kita datang nanti ya bisa kadang admin juga datang setiap minggu itu kan, setiap hari Jumat, itu seperti besok saya itu sudah cek stok istilahnya. Jadi kan sifat penitipan produk itu dia konsinyasi. Ya, jadi saya titip, nanti seminggu cek stok berapa laku, kita ambil uangnya. Nah, seperti itulah untuk sementara ini ya. Dan memang untuk beberapa tempat saya harus membayar uang listing. Nah, itu sebenarnya yang harusnya bisa adik-adik kedepankan ya dalam penulisan nanti, bahwa karena skupnya ini adalah UMKM, ya belum retail ya, belum pabrikasi ya. Ya, belum kartel. Jadi peran pemerintah sangat penting untuk mendorong ini. Karena disitulah kelemahannya UMKM ini ya menurut saya. Setiap kita melakukan penetrasi ke pasar, kita harus membayar uang listing istilahnya. Dan itu memang kalau untuk pabrik itu sudah awam sekali ya. Setiap mau masukkan barang ke Indomaret misalnya, ke Alfamidi, itu masing-masing perusahaan sudah ada listing charge-nya. Ya, per bulan atau per tahun sudah ada, supaya barangnya tetap dijual di situ. Nah, itu juga diberlakukan untuk kita UMKM, dan itu memberatkan, justru itu memberatkan. Nah, harusnya peran pemerintah di sini ada hadir pemerintah untuk bisa menjembatani dengan pihak-pihak pengusaha supermarket modern. Apakah usaha tauco ini udah melakukan pembukuan keuangannya tersendiri, Bu? Nah, memang dari awal saya melakukan pencatatan, karena pencatatan dari awal itu memang saya lakukan karena memang saya juga kan salah satu asesor di BNSP. Jadi syarat untuk bisa melakukan usaha itu kan ada visibility bisnisnya. Ya, visibility study maksudnya. Kalau di manajemen itu ada business plan untuk startup. Jadi untuk mengetahui berapa harga HPP, kan kita harus catat nih berapa harga modal, ya, apa-apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi memang dari awal pencatatan itu ada. Walaupun pencatatannya saya belum menggunakan sistem akuntansi yang digital, saya masih catat manual, ya, karena masih bisa terhandle, ya. Semuanya ada ininya, ada hitungannya. Makanya bisa keluar berapa harga, dan harga itu juga disesuaikan dengan bahan baku, kemudian ongkos produksi dan lain-lain, kemasan. Nah, memang dari awal pencatatan untuk di keuangannya saya buat. Berarti jenis pembukuannya itu masih manual ya, Bu? Ya, untuk saat ini masih manual. Nah, berarti, Bu, pembukuannya ini belum menggunakan standar akuntansi untuk UMKM ya, Bu? Ya, kalau untuk standar akuntansi pencatatannya masih manual. Masih belum. Ya. Apakah Ibu berencana membuka usaha yang lain lagi, yang lebih banyak? Sebenarnya tidak direncanakan, tapi qadarullahnya akhirnya terbuka usaha. Jadi saat ini setahun saya bergelut di Sperindak, banyak proposal yang saya ajukan. Salah satu pengajuan saya mengenai bagaimana menaikkan omset para pelaku usaha
di UKM yang membutuhkan bahan baku gula aren. Nah, kemarin ya memang begitu. Akhirnya pada saat kita sudah berkecimpung, kita tahu nih kendalanya di mana. Kayak kendala saya di bahan baku kedelai. Ya, jadi saya ajukan ke dinas. Pengajuannya bagaimana supaya dinas terkait, dalam hal ini dinas pertanian ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan bibit dan diberikan kepada petani, karena anggaran pemerintah kan tentu ada untuk itu. Bagaimana supaya itu bisa digerakkan kembali? Kenapa? Karena saya sebagai pelaku usaha UKM bisa memproduksi kedelainya gitu. Jadi saya nggak kesulitan lagi mendapatkan hulunya. Nah, produksi gula aren akan segera kita launch. Untuk saat ini masih persiapan. Mesin sudah kita terima, lagi commissioning. Saya juga tempatnya nanti lokasinya masih di seputaran Johor, di belakang Kentucky Fried Chicken. Ya, di situ nanti lokasi tempat pembuatan gula semutnya. Nah, akhirnya usaha saya bertambah ya, jadi bertambah. Jadi saya nggak hanya produksi tauco, nanti juga akan memproduksi gula semut. Harapan Ibu terhadap pemerintah kepada UMKM gimana? Ya, harapan saya pemerintah itu untuk mendukung, mensupport UMKM itu ditambah keseriusannya, ya. Karena jangan setengah-setengah, ya. Itu harapan saya. Karena apa? Kalau bahasa pasarannya, nggak rugi membantu UMKM. Kenapa? UMKM itu sudah secara empiris membuktikan pada saat kita krisis moneter tahun 2008, kalian udah lahir itu. 98. Kalian sudah lahir ya? Belum, Bu. Belum lahir ya? Ya, waktu krisis 98 itu yang bertahan mempertahankan perekonomian negara ini bisa jalan itu UMKM. Dan saat ini juga UMKM yang masih bisa tegak berdiri di saat semuanya goyang. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi, UMKM ini memberikan devisa sesungguhnya buat negara, buat daerah. Nah, jadi keseriusan itulah yang sangat sangat kita harapkan, keseriusan dari pemerintah untuk mendukung, membantu secara simultan, secara berkesinambungan begitu. Jadi nggak setengah-setengah. Kemudian harapan lain lagi, kami berharap pemerintah jeli melihat mana UKM-UKM yang memang serius, ya, yang layak untuk disupport. Jadi ada pengklasifikasian level lah, kelas misalnya. Karena kalau dilihat dari regulasinya kan ada 3 ini. Ada UMKM, ya, ada UKM, ada IKM. Ya, ketiga-tiganya ini perbedaannya dari sisi kekayaan yang dimilikinya, ya, aset yang dimiliki, kemudian dari omset yang dihasilkan. Nah, yang level paling bawah itu UMKM, mikro kecil. Ya, kemudian yang kedua kecil menengah, kemudian industri kecil menengah. Nah, seperti saya kategorinya awalnya kan UMKM. Nah, pada saat saya meningkatkan produktivitas saya dengan menambah produktivitas, saya berubah menjadi UKM. Otomatis itu dari sisi omsetnya. Karena itu tercantum di legalitas kita. Nah, pada saat saya sudah menggunakan peralatan bantuan mesin yang sistemnya otomatis, ya, yang nilai asetnya di atas 200 juta, ya, misalnya nanti nih ya kayak mesin gula semut itu kan nilai mesinnya itu di atas 200 juta itu ya. Artinya saya sudah bukan UKM lagi, saya sudah IKM, sudah industri. Walaupun industrinya industri kecil menengah. Nah, kemudian IKM ini nantinya inilah yang jadi untuk ekspor, dikembangkan lagi supaya bisa menjadi usaha yang lebih besar.
Nah, kalau selama ini kan pemerintah terkesan yang penting dibagikan. Nah, tidak tepat sasaran. Kebanyakan bantuan-bantuan yang diberikan itu banyak yang tidak tepat sasaran. Nah, sekedar yang penting sudah dibagikan. Sementara kebutuhan pelaku usaha itu kan berbeda-beda, tidak sama. Mesin yang saya pakai tidak sama dengan mesin yang pengusaha lain pakai. Nah, jadi keseriusan itu yang harapan kami supaya lebih di ini ya, untuk di pemerintah terutama, karena kita tahu banyak anggaran dari pemerintah itu yang ditujukan kepada UMKM. Tapi di saat yang bersamaan juga kita bisa melihat banyak yang mendadak UMKM, tiba-tiba langsung jadi UMKM. Nah, supaya apa tujuannya? Supaya mendapatkan dana itu. Malah yang paling ini yang bukan UKM dapat bantuan. Nah, itu yang sering kita lihat di apa ya? Di lapangan. Oke Bu, sepertinya pertanyaan kami sudah terjawab semua. Terima kasih ya Bu, udah meluangkan waktu, udah mau sharing-sharing sama kami tentang bisnis Ibu ini. Semoga bisnis Ibu ini berkembang, lebih berkah. Amin. Amin ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk adik-adik mahasiswa. Ada Fitri Handayani ya, ada Adila, Ivan, Sandika Widya. Terima kasih.